Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Zahra. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah peradaban Islam dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Biodata singkat dari Abu Bakar As-Siddiq. Lahir pada tahun 573 Masehi, terpaut usianya 2 tahun 6 bulan lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay at-Taimi al-Quraisy. Bergelar As-Siddiq artinya yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq menjabat khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengucapkan syahadat ketika Islam mulai didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini tidaklah sulit untuk bertauhid pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sejak usia kecil, Abu Bakar telah mengenal kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga merupakan orang yang sangat dermawan. Saat awal dakwah Islam, hanya Abu Bakarlah yang menolong budak-budak Muslim dengan menebusnya. Pernah juga suatu ketika Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya untuk kepentingan peperangan. Ketika ditanya oleh Nabi apa yang ia tinggalkan kepada keluarganya, Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul-Nya." Kemudian kondisi awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan wafatnya Rasulullah, umat Muslim dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional. Rasul tidak menunjuk penggantinya, bahkan tidak pula membentuk suatu majelis untuk masalah tersebut. Sejumlah suku melepaskan diri dari kekuasaan Madinah dan menolak memberi penghormatan kepada khalifah yang baru, bahkan menolak perintahnya juga menolak Islam. Abu Bakar menerima jabatan khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat, yaitu timbulnya perpecahan, munculnya para nabi, dan juga terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang masih baru. Memang pengangkatan Abu Bakar berdasarkan keputusan bersama pada musyawarah di Balai Tatifah Bani Sa'idah, akan tetapi yang menjadi sumber utama kekacauan di sini ialah wafatnya Nabi dianggap sebagai terputusnya ikatan dengan Islam, bahkan dijadikan persepsi bahwa Islam telah berakhir. Pembagian peran dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara banyak kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin pemerintahan ataupun kenegaraan, di antaranya terdapat beberapa bidang, yaitu bidang eksekutif, bidang pertahanan dan keamanan, juga bidang yudikatif. Bidang eksekutif, perwakilan pemerintahan terhadap tugas-tugas negara di Madinah ataupun wilayah lainnya, seperti untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris, juga Abu Ubaidah sebagai bendahara. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam lain, dibentuklah provinsi-provinsi, di mana setiap provinsi dipimpin oleh setiap amir. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan, dengan mengorganisasikan armada pasukan yang ada untuk memperkokoh eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Armada pasukan itu dikomandoi oleh Khalid bin Walid, Mustana bin Harisah, Amr bin As, Zaid bin Sufyan, dan juga lainnya. Kemudian bidang yudikatif. Fungsi keadilan dipimpin oleh Umar bin Khattab, dan selama jangka waktu pemerintahan Abu Bakar, tidak ada suatu problem yang berarti untuk dipecahkan. Kemudian, fokus strategi dan inovasi pada masa Abu Bakar. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam peradaban Islam di dunia. Abu Bakar menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam. Abu Bakar juga berperan dan berinisiatif untuk mengumpulkan pelestarian teks tertulis Al-Quran, serta mencoba untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan kebijakan pembagian tanah hasil dari peperangan. Sebagian dibagikan kepada umat muslim, dan sebagian lagi tetap menjadi milik negara. Selain itu, juga mengambil alih-alih tanah orang murtad untuk digunakan demi kepentingan seluruh umat Islam. Untuk pemanfaatan Baitul Mal, Abu Bakar menggunakan prinsip pemerataan, yaitu membagikan jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW, serta tidak membedakan antara sahabat yang sudah lama memeluk Islam dengan sahabat yang baru memeluk Islam, antara hamba sahaya dan orang merdeka, serta antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Umar bin Khattab. Biodata singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi, di mana terpaut usianya 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW.
Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Juga ia bergelar Al-Faruq, artinya yang dapat membedakan hak dan batil. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Keistimewaan Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan juga paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut-pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Namun setelah mengetahui adiknya masuk Islam, beliau sempat marah dan akhirnya Umar pun masuk Islam. Berkat kekuatan dan keberaniannya, maka dakwah Islam sudah mulai terang-terangan. Umar adalah orang yang sangat sederhana, apalagi ketika menjadi khalifah, di mana Khalifah Utsman berkata bahwa Umar bin Khattab telah menyulitkan pemimpin-pemimpin setelahnya. Maksudnya yaitu dari kesederhanaannya, Umar bin Khattab sulit diikuti oleh pemimpin-pemimpin setelahnya. Umar juga dianugerahkan oleh Allah berbagai karomah, seperti mengalirkan air di Nil, memberhentikan gempa bumi, dan juga suaranya terdengar sampai ke Persia untuk memberi komando perang. Kondisi awal pemerintahan Umar bin Khattab. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Pembagian peran dalam pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi begitu cepat dan pesat, maka Umar bin Khattab segera membentuk sistem administrasi negara dengan mengikuti sistem Persia. Administrasi pemerintah dibentuk menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, juga Mesir. Umar bin Khattab juga mengembangkan fungsinya Baitul Mal sehingga menjadi lembaga yang reguler bahkan permanen. Pembangunan lembaga Baitul Mal yang difasilitasi dengan sistem administrasi yang teratur dengan baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar yang dipersembahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk dunia Islam juga umat Muslim. Untuk menyalurkan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen. Di antaranya yaitu Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, juga Departemen Pendidikan dan Pengembangan, dan terakhir Departemen Jaminan Sosial. Departemen Pelayanan Militer berguna sebagai pendistribusian dana bantuan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan. Departemen Kehakiman dan Eksekutif berfungsi untuk pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar agama Islam seperti guru dan juga juru dakwah. Untuk Departemen Jaminan Sosial dibentuk untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang menderita. Adapun fokus strategi dan inovasi Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, fokus untuk memperluas wilayah Islam. Puncaknya, Islam memenangkan pertempuran dengan kekaisaran besar yaitu Romawi dan Persia. Setelah itu, Umar segera mengadopsi sistem pemerintahan Persia dan membentuk lembaga kepolisian, juga lembaga tenaga kerja. Potensi Baitul Mal peninggalan Abu Bakar juga semakin dimaksimalkan dengan adanya sistem administrasi dan pengelolaan yang rapih. Karena Umar sangat memberi perhatian pada kesiapan militer, maka Umar bin Khattab melakukan sensus penduduk di seluruh wilayah dan merekrut banyak kaum muslimin untuk menjadi pasukan. Pada masa kekhalifahan juga, sistem penanggalan Hijriyah diciptakan. Hal ini dikarenakan adanya keluhan terhadap penanggalan pada urusan surat menyurat, sehingga seringkali menyulitkan tata kelola administrasi dan perekaman jejak suatu peristiwa. Demikianlah sejarah singkat dari dua sosok khalifah ini. Di sini kita dapat mengambil hikmah untuk kita teladani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.